Beberapa bulan terakhir ini di Indonesia sedang diramaikan dengan kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Salah satu kasusnya terjadi di Bengkulu, di mana pelakunya adalah seorang tenaga pendidik dan telah melecehkan 25 anak didiknya. Rata-rata yang menjadi korban adalah anak kelas 4 hingga kelas 6 SD. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus akan memberikan nilai yang bagus jika menuruti keinginannya. Berdasarkan data yang tercatat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 4.280 kasus kekerasan seksual yang terjadi sejak awal tahun 2023 hingga 29 Mei 2023. Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti, juga mengungkapkan bahwa dalam kurun 5 bulan tersebut, ada 22 kasus korban kekerasan seksual yang kerap terjadi di lingkungan pendidikan dengan korban yang mencapai 202 anak. Mirisnya, pelaku dari tindakan keji ini didominasi oleh tenaga kependidikan di sekolah formal maupun non-formal. 31,8% pelaku berasal dari oknum tenaga pendidik dan 18,2% merupakan oknum pemimpin atau pemilik lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Kebanyakan korban dari pelecehan yang dilakukan oleh oknum tenaga pendidik memiliki pola yang sama, yaitu lama terungkap dan memiliki korban lebih dari satu. Berikut dampak yang diterima oleh korban kekerasan seksual. Pertama, secara psikis. Biasanya korban akan mengalami perubahan sikap karena trauma yang dialaminya. Sedangkan jika dampak secara fisik yang dialami korban adalah: pertama, sulit tidur; kedua, turunnya nafsu makan; ketiga, rasa sakit di area kemaluan; keempat, beresiko tertular penyakit; dan yang kelima, kehamilan di usia dini. Tiap korban dari kekerasan seksual membutuhkan pendampingan khusus dari orang di sekitarnya. Maka dari itu, peran keluarga sangatlah penting untuk mengawasi anak agar mereka tidak melakukan tindakan yang dapat mengancam keselamatannya sendiri karena trauma yang mereka miliki. Karena semakin meningkatnya korban kekerasan seksual di Indonesia yang terjadi di ruang publik, Sonya M. Uniplaita sebagai Kepala Biro Perempuan dan Anak di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mendorong gereja untuk ikut ambil andil dalam memberikan ruang yang aman untuk berbicara bagi korban kekerasan seksual. Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat juga sedang mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan aturan pelaksanaan dan memberikan pemahaman kepada aparat hukum terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta menyediakan sejumlah fasilitas penanganan korban yang lebih efektif. Bagi Anda yang pernah mengalami kekerasan seksual dan membutuhkan ruang aman sebagai tempat untuk bercerita serta ingin didoakan, Anda bisa menghubungi layanan doa dan konseling CBN Indonesia melalui nomor yang tertera di layar Anda.